Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, maka hendaknya kalian berhenti, mampir, singgahi taman surga itu. Kemudian ditanya, wa ma riyadul jannah, apa taman surga itu? Kemudian dijawab, qala hilaqud dzikr, yaitu halaqah majelis ilmu seperti ini. Pada hari ini, pada saat ini kita sedang berada di taman-taman surga dalam rangka untuk belajar tentang ad-din, dalam rangka untuk menambah pemahaman kita, ilmu kita tentang agama. Sudah barang tentu semakin bertambah kita, ilmu kita tentang agama, InsyaAllah semakin banyak jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul SAW menyatakan dalam satu keterangan hadisnya, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita terus berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita niatkan dalam-dalam di dalam hati kita, ilmu yang kita pelajari ini bagaimana kita wujudkan dalam bentuk amal di dalam kehidupan, melanjutkan perjalanan hidup beragama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terkait dengan masalah bepergian, tentang safar. Sebelumnya kita sudah bahas tentang etika bepergian. Kemudian kita lanjutkan tentang apa dasar-dasar yang dijadikan sebagai pijakan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, dan termasuk juga dari kalangan ijma' para ulama, ijma' sahabat atau ijma' para ulama. Amal kitab, adapun dasar di dalam di dalam perkara yang membolehkan untuk mengqashar salat bagi mereka yang melakukan safar, disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 101. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kalian melakukan perjalanan jauh, melakukan safar, apabila kalian bepergian di permukaan bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian semua untuk mengqashar salat. Untuk mengqashar salat jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, karena sungguhnya orang kafir itu bagi kalian semua sebagai musuh yang nyata. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Yang diqashar di situ sudah barang tentu adalah
salat yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Ya zuhur, ya asar, ya isya. 4 rakaat bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Yang sudah barang tentu yang tidak boleh diqasar ya selain daripada itu. Salat maghrib yang rakaatnya hanya 3 rakaat tentunya tidak boleh diqasar. Begitu juga salat subuh yang asalnya 2 rakaat tentunya tidak boleh diqasar. Jangan kemudian diqasar salat subuh yang asalnya 2 rakaat menjadi 1 rakaat, itu sudah menyalahi sunnah. Yang 3 rakaat dalam salat maghrib kemudian diqasar menjadi 1,5 rakaat. Na'udzubillah. Ini semuanya berdasarkan kepada hawa nafsu. Tentunya semuanya harus kita kembalikan kepada syariat agama yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apabila kalian melakukan bepergian, melakukan safar, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, karena sungguhnya orang kafir bagi kalian semua adalah merupakan musuh yang nyata. Ini dalil dari Al-Quran. Berkenaan dengan ayat ini, ada seorang sahabat yang namanya Ya'la bin Umayyah. Beliau mengatakan ada sahabat Umar bin Khattab mengenai ayat yang telah disebutkan tadi. Karena ayat itu menjelaskan boleh qasar apabila kalian terfitnah atau kalian diserang oleh musuh. Berarti keadaannya keadaan tidak aman. Kemudian dia bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, kita sekarang dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan diserang oleh musuh. Apakah juga kita boleh untuk mengqasar salat?" Jelaskan, kamu boleh qasar apabila kamu diserang oleh musuh. Kita dalam keadaan aman. Ditanyakan oleh seorang sahabat kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa jawaban sahabat Umar radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Ajibtu mimma ajibta minhu." Sesungguhnya aku juga merasa heran sama seperti apa yang kamu lakukan, yang kamu juga merasa heran tentangnya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatakum. Faqbalu sadaqatahu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Terimalah sedekah Allah buat kalian. Ini menunjukkan bahwa agama ini sama sekali tidak memberatkan kepada umatnya. Di dalam safar boleh kita qasar. Yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Dan ini dikatakan bahwa kita melakukan qasar ini adalah merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqbalu sadaqatahu. Terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Baik itu dalam keadaan aman ataupun tidak dalam keadaan aman. Walaupun di dalam ayat yang dijadikan dasar tadi disebutkan jika kalian itu dalam keadaan tidak aman, diserang oleh musuh. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sedekah Allah yang diberikan oleh kalian, terima sedekah itu. Ini dasar dari Al-Quran. Kemudian wa amma sunnah, dasar daripada hadis dari Rasulullah SAW, dan terdapat hadis-hadis itu secara mutawatir, di mana Rasulullah SAW kada yaqsuru fi asfarihi. Rasulullah SAW selalu mengqasar salat di waktu beliau melakukan perjalanan, bepergian jauh. Hajan wa mu'tamiran wa ghazian, baik beliau sedang melakukan haji ataupun umrah ataupun dalam keadaan berperang. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalika radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah merupakan anak daripada sahabat Umar ibn al-Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan, aku pernah
menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam safar, di dalam bepergian. Fakana la yazidu fi safar. Beliau tidak pernah mengerjakan salat dalam safar lebih daripada 2 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau mengerjakan salat dalam bepergian, dalam safar lebih daripada 2 rakaat. Termasuk juga aku pernah menemani sahabat Abu Bakar, termasuk juga sahabat Umar, termasuk juga sahabat Utsman. Mereka semuanya di dalam safar tidak pernah melakukan salat lebih daripada 2 rakaat. Berarti yang 4 rakaat itu senantiasa mereka mengqashar salat. Karena itu adalah merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga Rasul SAW mengatakan, terimalah sedekah Allah buat kalian semua. Ini dasar dari sunnah. Begitu juga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, faradallahu salata hina faradaha rak'ataini fil hadar was safar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pertama kali salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2 rakaat. Tidak ada 4 rakaat, tidak ada 3 rakaat. Jadi pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat itu 2 rakaat, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan tidak safar. Dalam keadaan hadar, tidak melakukan safar. Itu asal hukumnya 2 rakaat, asal rakaatnya 2 rakaat. Tidak ada 4 rakaat, tidak ada 3 rakaat. Kemudian fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat safar itu, ditetapkan salat safar wa zida fi salatil hadar. Kemudian 2 rakaat itu ditetapkan sebagai salat safar. 2 rakaat itu ditetapkan sebagai salat safar. Dan untuk salat bagi orang yang tidak safar ditambah 2 rakaat lagi. Ditambah 2 rakaat lagi. Begitu juga di dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari dikatakan furidatis shalah rak'atain. Pertama kali salat itu diwajibkan, rakaatnya hanya 2 rakaat. Thumma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an wa turikat salatus safar 'alal ula. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dari Mekah, berarti pertama kali salat itu diwajibkan di Mekah. Begitu Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Mekah, maka diperintahkan dan diwajibkan salat itu 4 rakaat, menjadi 4 rakaat. Yang asalnya 2 rakaat di saat berada di Mekah, kemudian setelah hijrah ke Madinah ditetapkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 4 rakaat. Wa turikat salatus safar 'alal ula. Sedangkan dalam safar itu ditetapkan 2 rakaat. Artinya dibiarkan tetap 2 rakaat sebagaimana pada pertama kali diwajibkan mengenai salat, baik hadar, tidak safar ataupun dalam keadaan safar. Tapi setelah hijrah Nabi SAW kemudian ditetapkan yang hadar itu 4 rakaat, yang safar menjadi 2 rakaat. Kemudian ditambah juga oleh Al-Imam Ahmad, illa al-maghrib, kecuali salat maghrib, fa innaha fitrun nahar. Karena salat maghrib itu adalah merupakan rakaat yang ganjil pada siang hari. Dan begitu juga wa illa subhah, kecuali salat subuh. Berarti salat maghrib, salat subuh itu tetap apa yang ada, tidak diqashar. Fa innaha tatulu fiha al-qiraah. Karena di waktu salat subuh, bacaan salat subuh itu disunnahkan untuk membaca dengan surat-surat yang panjang. Sehingga ditetapkan salat subuh itu 2 rakaat, baik itu dalam keadaan hadar safar. Begitu juga salat maghrib ditetapkan 3 rakaat, baik dalam keadaan hadar mukim ataupun dalam keadaan safar. Itu yang dijelaskan dan ditambahkan oleh Al-Imam Ahmad. Begitu juga dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita baca kitabnya dari ulama sunnah, itu langsung dijelaskan dengan dalil-dalil, baik dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dengan pendapat dari kalangan para sahabat, sehingga kita jelas
bahwa apa yang disebutkan itu betul-betul berdasarkan kepada dalil, baik Al-Quran, As-Sunnah ataupun dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum fil hadar arba'an. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk salat itu melalui lesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an. Di waktu mukim itu 4 rakaat. Wa fis safari raka'ataini. Dikala safar bepergian itu 2 rakaat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina raka'atain. Saya pernah, kata sahabat Ibnu Mas'ud, saya pernah melakukan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina itu 2 rakaat. Dan juga melakukan salat bersama Abi Bakar As-Siddiq di Mina juga 2 rakaat. Saya juga pernah melakukan salat bersama Umar bin Khattab 2 rakaat. Falaita hadzi min 4 raka'atin raka'atan mutaqabbalatan. Daripada saya melakukan salat 4 rakaat, maka tentunya lebih baik aku melakukan salat 2 rakaat yang jelas-jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu juga oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu anhum. Aku lebih baik melakukan salat 2 rakaat karena itu jelas-jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penuturan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam lafaz yang lain disebutkan, shallaitu ma'an nabi rak'ataini wa ma'a Abi Bakrin wa rak'ataini wa ma'a Umar rak'ataini, sama seperti yang sebelumnya. Di lafaz yang lain juga disebutkan seperti itu. Kemudian berikutnya, wa amal ijma', berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau sebelumnya dijelaskan tentang dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari As-Sunnah, kemudian dalil daripada kesepakatan para ulama. Faqad ajma'a ahlul ilm ala anna man safara safaran taqsuru fi mithlihi salah fi hajjin aw umratin aw jihadin anna lahu an yaqsura ar-ruba'iyyah fayusalliha rak'ataini wa ajma'u ala alla yaqsura fil maghrib wala fi salati subhi. Dikatakan bahwa telah sepakat dari kalangan ahli ilm bahwa orang yang melakukan bepergian, melakukan safar, boleh dia melakukan salat secara qasar, baik dia melakukan haji, umrah atau jihad fisabilillah, dia boleh mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan mereka bersepakat tidak boleh diqasar salat maghrib dan juga salat subuh. Ini dalil yang disebutkan dari kesepakatan para ulama. Kemudian berikutnya, al-qasru fis safari afdalu minal itmam. Melakukan qasar di saat seseorang melakukan safar itu lebih utama daripada melakukan salat secara sempurna. Ya, melakukan qasar di waktu kita melakukan perjalanan itu afdal, lebih utama daripada melakukan secara sempurna. Dan itu berdasarkan hadis bersumber daripada sahabat bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta apabila keringanan-keringanan yang diberikannya itu dilaksanakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci apabila bermaksiat kepadanya dilakukan. Berarti seseorang yang melakukan qasar, yang itu merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti melakukan qasar dalam bepergian itu adalah merupakan perkara yang
utama karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu apa yang disebutkan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang mengambil keringanan yang telah diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah benci kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Orang yang bermaksiat kepada Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang melakukan sesuai dengan apa yang telah disedekahkan oleh Allah kepadanya, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga di riwayat yang lain. Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka atau cinta kepada orang di mana keringanan yang telah diberikan oleh Allah dilaksanakan, sebagaimana juga Allah cinta kepada orang-orang yang melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan kepada dirinya. Berarti untuk melakukan qasar di waktu kita melakukan safar itu adalah perkara yang lebih utama. Walakin, di sini disebutkan akan tetapi, lau atammal musafiru salata ar-rubaiyah arba'an fa salatuhu sahihatun walakinnahu khalafal afdal. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh penulis ini, apabila seorang musafir melakukan salat secara sempurna, tidak mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memanfaatkan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salatnya tetap sah. Fasalatuhu sahihah walakinnahu khalafal afdal. Akan tetapi dia sudah menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Tapi salatnya sah. Salatnya boleh sah, tapi dia menyelisihi yang lebih utama. Karena apa? Karena Aisyah radhiyallahu anha kanat tatimmu fis safar ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah melakukan salat secara sempurna di dalam safar setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga yang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melakukan salat di Mina, artinya dia di tempat yang dia dalam keadaan safar juga melakukan secara sempurna. Walakin ma dawama alaihi Rasulullah SAW fi asfarihi afdal bila syakkin. Akan tetapi apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam safarnya, di mana Rasul di dalam safar selalu melakukan qasar, maka sudah barang tentu meniru Rasulullah SAW itu adalah perkara yang lebih utama, dan itu tidak diragukan lagi. Bila syakkin, itu tidak diragukan lagi. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, wa sami'tu syekhana al-imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah yaqul, saya pernah mendengar penjelasan yang dikatakan oleh guru kami Syekh Abdullah bin Bas. Beliau mengatakan, aslus salati rak'atani kama faradahullah ta'ala. Dasar ataupun asal salat yang pertama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah 2 rakaat, sebagaimana diwajibkan, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan fil hadar, di waktu mukim setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ditambah dengan 2 rakaat. Asalnya yang 2 rakaat ditetapkan oleh Allah, kemudian setelah hijrah ke Madinah ditambah lagi 2 rakaat sehingga menjadi 4 rakaat. Baik itu di waktu Isya, Zuhur dan Asar. Wa baqiyat salatu safar ala haliha, sedangkan salat tetap 2 rakaat untuk salat safar ala haliha, dalam keadaannya, yaitu adz-zuhr wal asar wal isya rakaatani. Zuhur, asar yang 4 rakaat itu bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Wa hadza yu'addilul aslah, dan ini memperkuat daripada yang aslinya. Wal maghrib wal fajr baqiyat ala asliha. Adapun salat maghrib dan salat fajar, salat subuh, maka tetap pada asalnya. Oleh karena itu hukum daripada melaksanakan salat qasar bagi orang yang dalam bepergian sunnatun muakkadah. Para ulama menghukumi melakukan qasar bagi orang yang safar itu hukumnya sunnah muakkadah.
Karena itu yang tidak pernah dilakukan, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin la mani'a minal itmam fi safar. Akan tapi tidak halangan bagi orang yang mau melakukan salat secara sempurna. Wal qasru sadaqatun minallah. Sedangkan orang yang melakukan qasar di waktu dia dalam bepergian, maka ini adalah merupakan sedekah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan salat 4 rakaat dalam bepergian, fala haraj, tidak ada dosa baginya. Waqad kanat Aisyah radhiyallahu anha tatimmu fi safar. Sebagaimana dijelaskan tadi, karena pernah Aisyah radhiyallahu anha di dalam safar melakukan salat secara sempurna. Wa ta'awwalat annaha la yashuqqu 'alaiha. Karena beliau menakwilkan bahwa melakukan salat secara sempurna dalam waktu safar itu tidak memberatkan baginya. Ini takwil yang disampaikan oleh Aisyah, tidak memberatkan baginya. Dan pada waktu itu wala yunkiru 'alaiha sahabah. Para sahabat mengetahui, tapi tidak ada satupun sahabat yang mengingkari daripada apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bolehnya. Tapi yang afdal sebagaimana disebutkan tadi, ya tentunya melakukan salat secara qasar, karena itu merupakan sedekah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan Allah cinta kepada orang yang mengambil keringanan yang telah diberikan kepada hambanya. Kemudian wa idza nasiya salatal hadar fa dzakaraha fi safar fa 'alaiha an yusalliha salat hadar tammah min ghair qasrin ijma'an. Apabila seseorang lupa melakukan salat pada saat dia tidak melakukan bepergian, pada saat dia mukim, dia lupa melakukan salat, lalu dia teringat di waktu dia melakukan perjalanan, teringat pada waktu safar, maka hendaknya dia melakukan salat itu sebagaimana salat di waktu mukim, yaitu dia melakukan salat 4 rakaat di waktu dia melakukan safar. Karena asalnya dia yang lupa itu pada saat dia tidak melakukan safar, kemudian dia ingat pada waktu safar. Karena seseorang itu apabila dia lupa, dia tetap wajib untuk melaksanakannya di saat dia ingat, kapanpun waktunya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat. Tidak ada seseorang itu kemudian diberi keringanan untuk meninggalkan sholat. Kalau dia lupa, wajib dia untuk mengganti, mengqadha di saat dia ingat, kapan saja ingatnya itu. Tapi di sini dijelaskan, apabila seseorang itu lupa melakukan sholat di waktu dia dalam keadaan mukim, tidak melakukan perjalanan, kemudian teringat pada saat dia melakukan perjalanan, maka dia wajib qadha dan dikerjakan secara sempurna, tidak dikerjakan secara safar. Karena yang dilupakan itu adalah pada waktu dia dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar, sehingga qadhanya dia wajib untuk melakukannya secara tammah, secara sempurna. Dan itu merupakan ijma' dari kalangan para ulama. Li'anna salata ta'ayyana 'alaiha fi'luha arba'an. Karena yang telah ditetapkan baginya melakukan salat dalam keadaan mukim itu sempurna 4 rakaat, sehingga walaupun dia dalam keadaan safar, dia teringat lupa salatnya dalam keadaan hadir, dalam keadaan tidak mukim, maka sudah barang tentu dalam keadaan mukim sudah barang tentu dia harus mengqadhanya dengan rakaat yang sempurna. Falam yajuz lahu an-nuqsan min adadiha. Tidak boleh baginya untuk melakukan pengurangan rakaatnya itu walaupun dia sedang dalam perjalanan. Nah, tidak boleh pengurangan. Yang 4 rakaat yang dulu lupa, maka dia wajib untuk menyempurnakan 4 rakaat pada waktu dia dalam keadaan safar. Wa li'annahu innama yaqdi ma fatahu wa qad fatahu arba'un. Dia wajib untuk menggantikan salat apa yang luput dia, yang tidak dia lakukan. Sedangkan yang tidak dia lakukan asalnya itu 4 rakaat. Karena dia tidak dalam keadaan bepergian, sehingga dia wajib untuk mengganti 4 rakaat di waktu safar. Seperti itu. Wa amma in nasiya salat as-safar fa dzakaraha fil hadar faqala al-imam Ahmad alaihi al-idmamu ihtiyatan.
Adapun seseorang yang lupa melakukan sholat ketika safar, ingat dalam keadaan dia sudah tidak safar, ingat dalam keadaan mukim, artinya dalam safar dia sudah pulang. Dia ingat di waktu pulang, kalau tadi di waktu safar dia tidak mengerjakan sholat. Pendapat dari kalangan para ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad berpendapat, alaihi al-itmamu ihtiyatan, sebagai tindakan kehati-hatian. Kata Al-Imam Ahmad, sebagai tindakan kehati-hatian hendaknya dia menyempurnakan qadanya itu. Wabihi qala al-Auza'i, pendapat yang sama dengan itu juga dikeluarkan oleh Al-Auza'i, Dawud, Asy-Syafi'i, dan juga salah satu daripada kedua pendapatnya. Adapun yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, Ats-Tsauri, dan orang-orang ahli ilmu, maka mereka mengatakan yusalliha salata safar, hendaknya dia mengganti sebagaimana di waktu safar. Li'annahu innama yaqdi ma fatahu, dia wajibkan untuk mengganti apa yang luput bagi darinya, yang luput pada saat safar. Pada saat safar dia mestinya dia melakukan 2 rakaat. Begitu dia sudah sampai ke rumahnya tidak dalam keadaan safar, maka menurut sebagian ulama mengatakan dia mengganti di waktu safar. Dia mengganti di waktu safar. Berarti dia ganti qasar di waktu dia sedang dalam keadaan mukim. Walam yafuthu illa rak'atani, dan tidaklah ditinggalkan kecuali yang ditinggalkan pada saat safar itu adalah 2 rakaat. Berarti walaupun dia sudah pulang, sudah dalam keadaan hadar, muqim, yang diganti adalah cukup 2 rakaat. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan bahwa yang lebih kuat dari kedua pendapat para ulama, yaitu fi man nasiya salat safar, barang siapa yang lupa salatnya di waktu safar, kemudian dia ingat pada waktu mukim, maka hendaknya dia melakukan qada, itu adalah qasran, secara qasar. Ini pendapat daripada Syekh bin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian beliau memberikan penjelasan dan perincian. Li'annaha salatu wujibat alaihi fi safar, karena dia ada salat itu yang diwajibkan pada waktu safar, sedangkan salat safar itu tidak mengharuskannya untuk menyempurnakan salat. Di waktu safar tidak mengharuskannya untuk menyempurnakan salat. Wa ala hadza lil mas'alah 4 aswar. Ini ada 4 gambaran. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama, dzakara salata safar fi safar. Seseorang mengingat salat safar di waktu safar. Menyebutkan salat safar di waktu safar, dia kerjakan secara qasar. Sebagaimana dijelaskan tadi, orang yang safar afdalnya dikerjakan secara qasar. Yang kedua, dzakara salata hadar fi hadar. Dia ingat salat hadar, salat mukim di waktu mukim, salat mukim di waktu mukim, maka hendaknya dia menyempurnakan salatnya. Kalau seseorang itu lupa kemudian ingat di waktu mukim, kemudian dia ingat juga di waktu mukim, maka tentunya dia mengerjakan secara sempurna. Kemudian yang ketiga, seseorang ingat tentang salat safar yang dia lupa, kemudian ingatnya di waktu dalam keadaan hadar, dalam keadaan sudah pulang, tidak mukim lagi. Yaqsuru ala sahih, menurut Syekh Utsaimin hendaknya dia mengqasar salat, karena yang ditinggalkan itu adalah salat qasar yang 2 rakaat. Kemudian yang keempat, dzakara salata hadar fi safar. Seseorang yang ingat, yang dia lupa salat mukim itu di waktu safar, maka hendaknya dia menyempurnakan. Berarti yang lebih kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, barang siapa yang lupa di waktu lupa salat di waktu hadar, maka yang lupa itu yang dikerjakan rakaatnya. Kalau lupa di waktu safar, berarti safar 2 rakaat.
Itu 2 rakaat yang dikerjakan. Kalau yang lupa di waktu hadar berarti dikerjakan secara sempurna. Wallahu alam, dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti bisa disampaikan setelah adzan Isya. Wala tafadhal. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-tammati was-salati al-qa'imati Muhammadin rasulullah. Allahumma qala Muhammadin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi kedua. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan bil khusus, dan bisa hal yang lain yang tidak terkait dengan materi. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila melakukan perjalanan safar hingga sampai di suatu tempat, batasan hari kosong sholat itu berapa hari atau tidak ada batasan hari? Satu tujuan, sudah sampai ke satu tujuan. Sudah sampai di tujuan. Ya. Jazakallah khair. Dijelaskan oleh para ulama, dan di sini di kitab ini juga dijelaskan. Insyaallah nanti akan diperjelas lagi. Selama dia tidak ada niat untuk mukim di tempat safar itu, maka dia boleh, dan dia sebagai musafir. Selama tidak ada niat untuk menetap. Tidak ada ketetapan tentang berapa hari dia akan menetap di tempat safar itu. Karena kesibukan dia di tempat itu, sehingga dia tidak ada niat untuk mukimnya sampai berapa hari, dia dikategorikan sebagai orang yang dalam keadaan safar. Berapa hari saja, dan itu tidak ada batasannya. Kecuali dia sudah menetapkan, akan tinggal di tempat itu
10 hari umpamanya. Berarti dia sudah tidak lagi sebagai musafir. Dia sudah menetapkan. Tapi selama dia tidak ada niatan untuk bermukim karena ada kesibukan-kesibukan di tempat itu dan tidak diketahui berapa lama dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di tempat itu, maka dia tetap dikatakan sebagai musafir dan selama itu dia boleh untuk mengqashar salat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait yang pertama itu, tadi kan disebutkan masalah qashar. Ya. Tapi bagaimana kalau misal seseorang itu menggunakan jamak qashar gitu? Jadi apakah itu diperbolehkan? Terus pertanyaan yang kedua adalah masalah tadi qashar kan lebih utama ketika sedang safar. Nah, semisal kita safar terus nyampe di suatu masjid, ternyata itu sudah mulai sholat berjamaah. Apakah kita nunggu sholat jamaahnya selesai baru kita qashar ataukah kita ikut berjamaah di situ? Itu yang kedua. Terus yang terakhir itu adalah tadi kan kalau posisinya ketupat. Jadi kalau semisal waktu safar itu kita posisinya ingat mau mengqashar sholat, tapi kita tidak bisa mengqashar mungkin suatu kondisi, misal kita di dalam bis yang yaitu lama gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan waktu kita sudah nyampe? Apakah kita melakukan qashar tadi atau bagaimana? Itu ada 3 pertanyaan ya. Sampai lupa semua ini. Yang pertama apa? Ya, bagi musafir melakukan perjalanan yang memang boleh untuk diqashar karena dia sebagai musafir, maka boleh untuk melakukan jamak dan qashar. Boleh dilakukan jamak dan qashar. Tapi yang utama kalau dia tidak melakukan jamak, kalau sekiranya tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, afdalnya qashar itu sendiri. Tapi kalau ada kesulitan, maka itu dibenarkan untuk melakukan jamak dan qashar. Di saat kita ada kerepotan di tempat perjalanan itu, ada banyak urusan di tempat perjalanan itu, maka kita dibenarkan untuk melakukan jamak dan qashar. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada kerepotan, cukup dengan qashar saja 2 rakaat. Kemudian pada waktunya sendiri nanti kita melakukan qashar di tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada masyaqqah, ada kesulitan karena banyak urusan, maka itu dibenarkan untuk melakukan jamak dan qashar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua? Yang kedua tadi kalau qashar kan lebih afdal itu utama. Dan misal kita di suatu nyampe suatu masjid itu sudah dimulai sholat. Ya. Jazakallah khair. Kalau kita masuk ke masjid, sudah barang tentu afdalnya kita mengikuti salat berjamaah di masjid itu dan mengikuti rakaat yang sempurna, mengikuti imam. Afdalnya seperti itu. Ya, karena asalnya memang kita diwajibkan untuk melakukan salat berjamaah, baik hadar maupun dalam keadaan musafir. Kita tetap diwajibkan untuk melakukan salat berjamaah. Kalau kita ketemu dengan salat berjamaah itu di tempat itu, maka tentunya lebih utama kita melakukan salat berjamaah bersama imam yang sedang mukim di situ. Akan tetapi sudah barang tentu tidak boleh kita mengqashar. Kita wajib mengikuti rakaat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Kecuali kita dengan rombongan sendiri, ya, kemudian di masjid itu sudah selesai dikerjakan salat berjamaah, kita adakan sendiri bersama rombongan sendiri. Afdolnya di situ salat qashar. Afdolnya kita berjamaah dengan salat bersama teman-teman yang sama-sama bepergian safar. Afdolnya qashar di situ. Tapi begitu kita masuk masjid, kita mengikuti imam rawatib yang mukim, tentunya kita afdolnya mengikuti mereka itu dengan rakaat yang sempurna. Seperti itu. Tapi kalau rombongan sendiri, kemudian di masjid itu sudah dilaksanakan salat berjamaah, afdolnya kita mengqashar salat bersama rombongan itu. Memanfaatkan sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang lebih dicintai.
Tapi begitu kita hanya sendirian di situ, kemudian bertemu dengan jamaah di masjid, tentunya kita lebih afdal mengikuti imam rawatib yang ada di masjid itu dan dikerjakan secara sempurna. Seperti itu. Wallahu a'lam. Yang ketiga. Ketiga tadi semisal kita safar itu tidak lupa, tapi untuk mengkosor. Cuman kita di kondisi yang tidak bisa untuk sholat gitu. Karena kan kita misal akhirnya kita harus sholat itu waktu di mukim. Jadi itu bagaimana? Di waktu perjalanan kita tidak melakukan sholat qashar. Tidak melakukan sholat di perjalanan itu. Kita berada di kendaraan. Ada kendaraan, kita tidak melakukan sholat di kendaraan itu. Dalam perjalanan itu, kita baru setelah sampai di rumah dan kita sudah sebagai mukim, ya tentunya harus melakukan sholat secara sempurna. Karena kita sudah tidak lagi dalam keadaan safar lagi. Kita sudah ada di rumah, berarti kita sedang mukim. Kalau sedang mukim, berarti kita wajib untuk melakukan sholat secara sempurna, tidak lagi qashar. Maghrib dan isya umpamanya, kita tidak melakukan maghrib dan isya dalam perjalanan itu, berarti sampai di rumah kita tetap melakukan sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu kita sholat lagi untuk sholat isya 4 rakaat. Tidak diqashar. Wajib untuk dikerjakan secara sempurna karena posisi kita sudah tidak lagi sebagai musafir. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.